Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saryono. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Nggih. Saya minta waktunya sebentar, boleh, Pak? Oh, silakan, Bu. Boleh boleh, Bu. Monggo, Bu. Nggih, tidak mengganggu nggih, Pak? Nggak, nggih, insyaallah nggak mengganggu, Bu. Nggih, nun sewu nih, saya mau bercerita sedikit nih, Pak, tentang kondisi di sekolahan saya. Kebetulan sekolahan saya kan dekat balai desa. Jadi Nggih. kalau ada acara yang bebarengan dengan pembelajaran di kelas itu jadi rame gitu, Pak. Terus, Ibu itu pengen yang bagaimana itu maksudnya, Bu? Eee, ya tadi, saya kepengennya itu kalau ada acara seperti itu ya kita tetap fokus pembelajarannya begitu, Pak. Jadi, Oh, karena berdekatan dengan balai desa, setiap kali ada acara di sana itu, berisik kan, anak-anak tidak fokus dan keaktifan mereka dalam belajar itu menurun, Pak. berarti Bu Ratna itu intinya kepengen itu ya, perhatian anak sudah memperhatikan anak didiknya untuk agar lebih fokus lagi seperti itu ya, Bu, ya? Nggih. Terus, Pak, Eh, saya ingin aktivitas pembelajaran itu kembali seperti dulu, Pak. Anak-anak fokus ke pembelajaran, mereka aktif, belajar seperti dulu lagi gitu, tidak terganggu dengan aktivitas yang ada di luar sana gitu loh, Pak. nggih 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 nggih, saya paham, Bu, itu. Jelas itu mengganggu ya, Bu. Terus bagaimana ini, Bu, pengaruhnya itu terhadap anak-anak selama pembelajaran berlangsung, eee, setelah ada seperti itu, Bu? Mereka kan jadi susah konsentrasi nih, Pak. Sering melihat keluar, jadi malas bertanya. Ketika mereka tadinya aktif, terus jadi tidak aktif, terus proses pembelajarannya jadi tidak maksimal, Pak. Oh, nggih 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 nggih. Terus gini, Bu, ini seandainya nih ya, pada posisi seperti ini itu, kalau diskalakan gitu, Bu, dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu itu sekarang di posisi berapa itu, Bu? Melihat keadaan sekarang mungkin saya berada di posisi 5 nggih, Pak. Mmm. Dulu kalau masih posisi dulu gitu ya, Bu, nah bukan posisi sekarang, dulu itu kira-kira di angka berapa, Bu? Kalau sebelum berisik itu seperti sekarang ya, saya dulu di posisi 7 mungkin, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Mungkin, ya setelah melihat kondisi kelas Ibu seperti itu, kira-kira nih, Bu, adakah peluang atau mungkin kekuatan dari lingkungan sekolah Ibu untuk mengembalikan kondisi kelas itu minimal seperti dulu gitu ya, Bu, ya? Atau mungkin Ibu pengen meningkatkan mungkin lebih baik lagi seperti itu ada enggak, Bu? Ya saya sudah coba ya, Pak, untuk tidak frustasi sebetulnya ya, Pak. Untuk mengatasi hal ini ya saya sudah mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan memberi tugas yang lebih interaktif misalnya. Tapi tetap saja kalau suara dari balai desa terlalu keras ya mereka masih tetap terganggu gitu, Pak. Sudah mencoba untuk, langkah, yang tugasnya lebih interaktif gitu. Apakah ada solusi lain, Bu, selain yang Ibu sudah lakukan itu? Saya sempat berpikir ini, Pak, untuk berbicara dengan pihak desa atau mungkin mencoba memindahkan kelas untuk sementara waktu, Pak. Ya, eee, ide tadi ya cukup menarik, Bu, menurut Ibu, kira-kira dari ide tadi itu yang menjadi tantangan Ibu atau kendala dalam menerapkan mungkin salah satu gitu ya, Bu, dari solusi yang Ibu pikirkan tadi itu seperti apa, Bu? Menurut saya itu kalau berbicara dengan pihak desa, saya tuh khawatir, Pak, mereka mungkin tidak bisa selalu mengurangi bisingan saat ada acara nih, Pak. Sementara untuk memindahkan kelas, kelas saya juga tidak ada, kebetulan pas gitu loh. Kebetulan kelas 6 juga yang saya pegang itu berada di ruang perpus dan mungkin Mmm. belum cukup nyaman dan layak untuk belajar itu, Pak. Nggih nggih, Bu, nggih. Coba, Bu,
Ibu berbicara dengan pihak desa, mereka tidak bisa membantu sepenuhnya, mungkin seperti itu Ibu. Terus Oke. alternatif atau untuk kira-kira kalau sudah mereka tidak bisa, mungkin alternatif lain untuk mengurangi dampaknya saja gitu Bu. Apakah Oke. bisa melibatkan mungkin apa gitu Bu? Mungkin saya bisa mencoba pengaturan duduk yang lebih dekat mungkin dengan papan tulis, atau menggunakan media yang lebih menarik seperti video atau audio untuk mengalihkan fokus mereka dari suara yang keras tadi yang dari luaran gitu, Pak. Nah, ya itu ide bagus Bu. Mungkin bisa itu untuk menambahkan lebih banyak kegiatan yang intinya edukatif itu tadi seperti Pak Saryono. terus bagaimana perasaan Ibu nanti ketika kira-kira gitu ya Bu mau mencoba metode tersebut Bu? Saya mau coba kalau anak-anak lebih sibuk dan fokus dengan tugas, mungkin mereka bisa mengabaikan kebisingan dari luar nih, Pak. Mencoba kegiatan baru dan menata ulang kelas. Mungkin saya butuh waktu, Pak. Ya tepat nggih Bu. Kira-kira berapa lama Bu waktunya Bu ketika mau mencoba yang Ibu rencanakan itu? Saya akan mencoba beberapa kegiatan baru dan menata ulang kelas ya. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 3 hari, Pak. Setelah itu saya akan coba merefleksikan pembelajaran saya. Nah ini kira-kira ukuran keberhasilan Ibu dalam pembelajaran itu mau seperti apa Bu? Ya, tadi saya akan mencoba beberapa kegiatan baru, Pak. Terus Iya. setelah Ibu melaksanakan kira-kira ada enggak Bu teman atau intinya teman sejawat gitu ya yang bisa diandalkan untuk membantu Ibu dalam melaksanakan pembelajaran itu Bu? Nggih, ada, Pak. Nanti kemungkinan saya tanya ke Pak Kepala PAM itu, minta dibantu untuk diingatkan sama Bu Nurul juga, untuk mengingatkan kegiatan saya, Pak. Heeh, heeh. Terus bagaimana selanjutnya Bu untuk menindaklanjuti rencana tadi itu Bu? Mau kapan itu Bu? Insya Allah mulai besok, Pak, saya akan mencoba menerapkan rencana tadi. Wah, luar biasa Bu, satset gitu ya Bu, tanpa harus menunggu lama gitu ya. Oke, Nggih, terus Pak. kira-kira ada enggak Bu jika nanti gitu ya rencana Ibu itu ada kendala di jalan, terus kira-kira ini ada enggak yang bisa mengingatkan Ibu? Iya tadi seperti saya sebutkan tadi di awal, yang mengingatkan saya nanti kan ada rekan Bu Nurul, ada Pak Kepala Pamuji itu nanti yang mau membantu saya mengingatkan. Saya Heeh. akan meminta bantuan kepada mereka. Ya, 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 ya. Oke Bu, sepertinya cukup ya Bu ya dari awal gitu. Kebetulan ini sudah agak sore, kita waktunya sholat. Dari perbincangan tadi itu Bu, kira-kira apa sih nih yang Ibu dapat? Oke Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Saya itu bisa mengetahui kekuatan potensi sekolah untuk mengembalikan kondisi yang saya inginkan tadi, Pak. Membuat rencana kecil untuk minggu depan dan melihat bagaimana respon anak-anak terhadap metode ini. Aten, Pak. Nggih, pun Bu. Lanjut Bu, untuk yang Oke, saya Pak. jadi coach Ibu jadi coach nggih. Oke, Nggih. siap. Monggo Bu. Oke, selamat siang Pak Saryono. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Pak Saryono kok tumben ini ngajak saya ngobrol-ngobrol ada yang cemburu nanti loh Pak. Oh enggak Bu, hanya pengen ngobrol santai saja ini Bu, terkait dengan pembelajaran saya untuk murid saya gitu Bu. Oh, begitu, Pak. Saya kira Bapak itu sudah mahir sekali dalam penyelenggaraan pembelajaran. Yang menarik loh, Pak. Bu Ratna bisa saja ini. Gini Bu, saya tuh merasa akhir-akhir ini itu peserta didik saya itu motivasinya itu turun Bu. Terus
semangat belajarnya itu kurang gitu. Mereka itu lebih asik bermain di dalam kelas gitu Bu. Sepertinya itu kurang fokus. Oh, begitu nggih, Pak. Memangnya kondisi apa yang Bapak inginkan ketika ada di kelas, suasana yang seperti apa yang Bapak inginkan? Ya saya tuh pengen gitu ya Bu, di kelas itu siswanya itu antusias gitu ya. Motivasi belajarnya itu tinggi gitu. Bukan yang sebaliknya yang sekarang saya rasakan itu seperti itu Bu. Nggih. Jadi Pak Saryono ingin peserta didiknya atau siswanya itu aktif nggih, Pak? Tapi Nggih, Bu. aktif dalam pembelajaran nggih, bukan aktif bermain tentunya nggih. Nggak Nggih. seperti kita murid yang punya itu luar biasa sekali. Bapak itu ternyata sangat memperhatikan nggih, memperhatikan kondisi siswanya nggih, Pak. Nggih Bu, intinya itu saya pengen demikian gitu Bu, pembelajaran itu lebih bermakna gitu ya, lebih bermanfaat untuk peserta didik gitu. Boleh saya tahu Pak, sebenarnya itu seperti apa sih kondisi real dari peserta didik kelas 5 yang diampu Pak Saryono sekarang, Pak? Gini Bu, untuk sebagian peserta didik itu saya lihat gitu ya, kalau di kelas itu mereka itu terlihat malas gitu ya Bu, terus semangatnya itu berkurang gitu. Terus kadang yang aktif itu pun itu jarang gitu Bu. Terus sehingga eh, mereka itu kayak merasa bosen gitu Bu. Terus apa yang saya sampaikan gitu, materi yang saya sampaikan itu jadi kurang mereka terima gitu, jadi kurang maksimal gitu Bu. Apalagi kalau pelajarannya itu pelajaran matematika. Kalau dikalkulasi dari skala 1 sampai 10, peserta didiknya Pak Saryono itu, Pak Saryono berada di posisi berapa, Pak? Mungkin baru ada di posisi 5 katanya Bu, karena saya lihat itu hanya 50%-nya saja itu yang saya lihat itu masih aktif gitu pun. Itu pun aktifnya itu karena ada mungkin beberapa anak itu yang sudah kelihatan aktif gitu ya, terus mereka itu terpancing seperti itu Bu. Begini Pak, ya, dari kondisi real tadi, kira-kira ada apa, ada atau tidak itu kekuatan dari peluang dari lingkungan sekolah yang dapat membantu Pak Saryono untuk mencapai tujuan yang diinginkan terkait minat dan motivasi belajar peserta didik tadi, Pak? Terkait dengan peluang mungkin ada ya Bu, contoh mungkin di sekolah saya itu internet itu sudah lancar gitu ya, walaupun kadang-kadang ada sedikit trouble gitu, ada LCD juga banyak, terus mungkin sekolah saya juga punya Chromebook banyak Bu, ada 15 kalau enggak salah. Luar biasa sekali ya, Pak. Ternyata setelah dianalisis itu banyak juga peluang yang dapat menunjang pembelajaran di sekolah nih, Pak. Nggih Bu, ternyata juga banyak ya, cuman saya kok kemarin enggak berpikir sampai ke situ Bu. Oke, terkait dengan kendala yang ada, apa kendala yang menjadikan peserta didik itu kurang memiliki motivasi untuk belajar? Padahal tadi banyak peluang nih, Pak. Kalau saya lihat sih gini Bu, sekarang kan peserta didik di rumah itu rata-rata mereka itu sudah punya HP sendiri ya Bu ya. Terus mereka itu setiap saya tanya itu hampir enggak lepas gitu ya, itu mereka itu bermain dengan menggunakan HP. Jadi mungkin dia itu bisa jadi lupa belajar. Terus di lingkungan saya itu juga banyak itu orang tuanya itu enggak di rumah Bu, banyak yang merantau. Seperti itu Bu. Dari kondisi real tadi, kekuatan yang ada di lingkungan sekolah dan kondisi yang ingin dicapai oleh Bapak, kira-kira rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai kondisi yang Bapak inginkan? Mungkin kalau dilihat seperti itu yang pertama akan saya lakukan bisa menggunakan model-model pembelajaran yang bervariatif gitu ya, atau menyenangkan seperti itu Bu. Seperti apa ya, Pak? Ya bisa saja menggunakan mungkin bisa pembelajaran berbasis masalah seperti itu Bu, itu bisa diterapkan kayaknya Bu. Luar biasa sekali nih, Pak. Kira-kira ada hal lain apa tidak selain memodifikasi model-model pembelajaran tadi, Pak? Kayaknya itu tadi ya Bu ya, mending untuk memanfaatkan IT yang tadi ada peluang di sekolah gitu ya Bu. Contohnya di saya kan ada Chromebook mungkin ya Bu, jadi setiap anak bisa dikasih mungkin bisa satu Chromebook untuk 2 anak, itu kayaknya bisa itu Bu.
Dari alternatif tadi, adakah alternatif yang mungkin bisa diprioritaskan oleh Pak Saryono? Ya, dari kedua itu mungkin saya ambil yang keduanya saja itu, Bu. Saya mencoba untuk mengimplementasikan opsi yang kedua itu dengan memanfaatkan IT yang ada di sekolah, Bu, untuk pembelajaran. Oke. Untuk waktu yang ada, kira-kira Pak Saryono membutuhkan waktu berapa lama nggih untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran berbasis IT tersebut, Pak? Ya mungkin bisa 2 sampai 3 pembelajaran, Bu. Nanti setelah itu coba saya refleksikan itu hasilnya itu seperti apa, Bu. Oke. Lalu apa ukuran keberhasilan dari implementasi IT dalam pembelajaran ini, Pak? Intinya saya itu kepengin gitu ya, pembelajaran itu menjadi bermakna, terus motivasi itu kembali meningkat. Intinya mereka itu belajar itu apa yang saya ajarkan itu mereka bisa menerima dan bisa menerapkan seperti itu, Bu. Siap, Saryono luar biasa. Jika terjadi kendala dalam pembelajaran berbasis IT tadi, kira-kira apa solusi yang Bapak lakukan? Jika ada kendala, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, Bu, untuk mencari solusi dan alternatif pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Nah, selanjutnya bagaimana langkah yang dilakukan Pak Saryono yang menunjukkan komitmen terhadap rencana yang jenengan kemukakan tadi? Saya dalam waktu dekat ini, Bu, mungkin dalam minggu ini, insya Allah mengingat ini ya, kelas 5 itu kan banyak lomba-lomba, terus juga sebentar lagi akan ANBK. Mungkin kalau terlalu lama itu berbahaya, Bu. Apalagi ini untuk ANBK itu kan tinggal menghitung hari. Jika seperti itu terus mungkin motivasi belajar itu kalau rendah itu saya malah takut nanti di ANBK itu turun, Bu. Luar biasa, Pak Saryono. Kira-kira, adakah seseorang yang dapat membantu Pak Saryono untuk menjaga dan mengingatkan komitmen Pak Saryono dalam menjalankan atau implementasikan hal tersebut, Pak? Yang jelas karena saya di sekolah pasti yang pertama itu pasti saya tentunya pasti Pak Kepala Sekolah gitu ya, untuk membantu menjaga komitmen saya. Mungkin ya karena kepala sekolah di sini kan orang yang paling tahu tentang keadaan guru-gurunya gitu ya, Bu. Mungkin rekan guru yang lain juga bisa, Bu, selain Pak Kepala Sekolah, Bu. Oke. Semangat nih, Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu dapat diimplementasikan. Oh iya, Pak, tidak terasa sudah di ujung perbincangan ini, nggih. Di akhir ini saya coba mau bertanya nih, Pak. Dari tadi kita berbincang-bincang. Menurut Pak Saryono, apa sih yang bisa Pak Saryono dapatkan dari kegiatan ini? Oh iya, Bu, terima kasih banyak ini, Bu, atas obrolannya tadi. Uh, saya bisa jadi tahu gitu, Bu, sebenarnya ada itu ya, Bu, kekuatan yang ada di lingkungan saya gitu ya, aset yang bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas obrolannya sehingga saya bisa mengambil kesimpulan, saya bisa mengambil hal yang baik untuk memajukan atau untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama, Pak. Sudah teman-teman, silahkan monggo untuk dikasih masukan Bapak Ibu. Monggo Bu Wahyu. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk apa yang tadi sudah disampaikan Bu Ratna sama Pak Saryono itu kalau menurut saya itu sudah sangat baik ya. Untuk alur ceritanya itu sudah sangat jelas, kemudian dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang paling menonjol, paling jelas itu tentang rencana aksinya itu sudah sangat jelas ya, jelas banget itu. Mungkin itu saja, silahkan monggo yang mau menambahkan. Monggo Pak Pan. Luar biasa lah, lengkap sekali, lengkap lengkip. Ya Bang BRI, lanjutkan, luar biasa. Jempol papat Bu, Pak.
kayak gitu. Nggih, matur nuwun Pak. Monggo dari Bapak Ibu yang lain silakan. Nggih, monggo Bu Esti. Mantap jiwa pokoknya. Lanjutkan. Apa Pak? Monggo Pak Wahyu. Ya, terima kasih ya, luar biasa ya sudah jelas tentang alur ceritanya. Mungkin yang saya tanyakan gini, dan penasaran juga sih sama Bu Ratna, Bu Nurul, bagaimana perasaannya mempunyai kepala sekolah Pak Pamujirarjo? Kayaknya asik setiap hari loh Pak. Ditinggal tidur kayaknya ya, mesti Ya, diem aja malah Pak. iya. Masa zamannya kapung waduk, Pak. Terima kasih. Sedang Bapak Ibu, berarti tinggal yang terakhir nggih. Monggo.